Mari kita masuk ke topik baru untuk podcast kali ini. Sebelum topik ini dimulai, ada beberapa pernyataan yang perlu diperhatikan agar pembaca mengerti materi ini dengan perspektif yang benar. Berdasarkan studi terhadap Alkitab dan respon Allah terhadap permohonan manusia, maka ada 3 hal penting. Yang pertama, Allah tidak melakukan apapun kecuali melalui iman. Yang kedua, Allah tidak melakukan apapun kecuali melalui doa. Dan yang ketiga, Allah tidak melakukan apapun kecuali melalui berkat-berkat dan kutuk-kutuk. Allah menghendaki agar semua anak-anaknya yang taat kepada perintah-perintahnya hidup di dalam berkat. Ulangan 28 ayat 1-13. Istilah perintah-perintah di sini dimulai dengan huruf P kecil. Artinya bukan hanya 10 perintah Allah, tetapi semua perintah-perintahnya yang ada di Alkitab. Banyak anak-anak Tuhan percaya bahwa Allah menginginkan mereka diberkati, dan Allah sanggup memberkati mereka. Sayangnya, ketika sampai kepada bahasan kutuk, mereka menyangkal bahwa mereka bisa berada di bawah kutuk. Mereka bersaksi, "Aku tidak lagi berada di bawah kutuk. Tidak ada kutuk yang dapat membahayakanku karena Alkitab berkata bahwa Yesus telah menjadi kutuk bagiku, sehingga aku sekarang bebas dari kutuk." Apakah hal ini benar? Memang tidak salah. Mari saya tunjukkan mengapa. Pertama-tama, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kutuk tidak disingkirkan hingga akhir abad pemerintahan Kristus, yaitu 1000 tahun pemerintahan Tuhan di atas bumi yang dimulai setelah 7 tahun masa aniaya besar. Hal ini digambarkan di dalam kitab Wahyu. Saat ini, ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa kita berada di penghujung kejadian ini, di mana semua akan diangkat ke awan-awan menuju kota Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi kutuk apapun. Wahyu 22 ayat 3. Dengan kata lain, sebelum memasuki masa pemerintahan 1000 tahun, kutuk akan tetap ada. Alkitab secara jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus telah menjadi kutuk bagi kita. Tentu saja, karya salib diperuntukkan bagi kita dengan melalui karya salibnya dan dengan mengundang Kristus masuk ke dalam hati untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ia memasuki roh manusia kita dan kita menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali oleh roh. Yohanes 3 ayat 3-5, 2 Korintus 5 ayat 17, dan Efesus 4 ayat 24. Jelaslah bahwa saat itu juga roh manusia telah sempurna dan benar-benar menjadi baru dengan berdiamnya Kristus di dalam orang percaya tersebut. Di mana Kristus ada, di sana tidak ada lagi roh jahat dan kutuk. Yang ada hanya perjanjian berkat atau covenant. Dengan demikian, roh manusia dibebaskan dari kutuk. Tetapi, studi terhadap kitab Roma, pasal 5-8, mengacu pada jalan keselamatan, jalan ke Roma. Menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Istilah roh manusia dalam perjanjian baru Yunani adalah pneuma, dan mengacu pada kesadaran dan intuisi. Istilah Yunani untuk jiwa atau jiwa manusia adalah psyche, yang arti pikiran, kehendak, dan emosi. Sedangkan istilah untuk tubuh atau manusia secara fisik adalah sark, yang mengacu pada susunan daging, tubuh fisik. Jelaslah bahwa jiwa atau pikiran dan tubuh orang Kristiani masih menjadi sasaran kutuk karena kutuk generasi masih terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Sama halnya terjadi dalam keluarga-keluarga orang yang belum percaya. Kutuk keturunan menyerang lebih dari 1 generasi dengan masalah perilaku, emosi, atau adanya masalah penyakit yang serupa di dalam garis keturunan keluarga. Mengapa? Karena pikiran dan tubuh, menurut Alkitab, sedang dalam proses ditebus dan diperbaharui secara terus-menerus. Roma 12 ayat 2, Filipi 1 ayat 6. Pikiran dan tubuh kita belumlah sempurna dan masih menjadi sasaran penyakit dan juga kutuk karena kesempurnaannya merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Semuanya akan sempurna pada saat kematian atau pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. 1
Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.